Hari ketujuh, melepaskan dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan alam saudara-saudariku yang berjalan dalam sunyi menuju pencerahan dan ketenangan batin. Selamat datang di hari ketujuh perjalanan kita. 6 hari sudah kita melangkah bersama, menyadari diri, menerima luka, menemukan diam, dan belajar melihat kehidupan apa adanya. Hari ini kita sampai pada inti dari semua pelajaran spiritual, melepaskan dan mempercayakan diri sepenuhnya. 1. Melepaskan. Saat kita tidak lagi menggenggam manusia, sering hidup dalam genggaman. Genggaman atas keinginan, kenangan, orang-orang, bahkan rasa takut. Kita takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut gagal. Namun justru dari situlah penderitaan muncul. Bukan karena sesuatu pergi, tetapi karena kita menolak untuk melepaskannya. Dalam Taoisme, Lao Tzu berkata, ketika aku melepaskan apa yang aku miliki, aku menjadi apa adanya. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengalir bersama arus yang telah ditetapkan oleh langit. Dan di saat kita berhenti menggenggam, hidup akan membawa kita ke tempat yang seharusnya dengan lembut, seperti daun yang jatuh dan akhirnya menemukan tanahnya sendiri. 2. Kepercayaan. Iman yang tanpa syarat percaya bukanlah sekadar berpikir bahwa segalanya akan baik-baik saja. Percaya adalah berani tetap tenang, bahkan ketika segala sesuatu tampak salah. Kepercayaan sejati adalah ketika kita tetap berjalan, meski tidak tahu kemana langkah ini akan membawa. Seperti seorang anak yang memegang tangan ayahnya di tengah kegelapan, ia tidak perlu tahu arah, cukup tahu siapa yang menggandengnya. Dalam iman Katolik, kepercayaan ini disebut penyerahan total kepada penyelenggaraan ilahi. Santo Ignatius Loyola pernah berkata, percayalah seolah segala sesuatu tergantung pada Tuhan, dan bekerjalah seolah segala sesuatu tergantung padamu. Kedua hal itu bukan bertentangan. Mereka menyatu dalam keseimbangan, usaha dan kepercayaan. Kita bekerja, kita berdoa, kita menyerahkan hasilnya dengan damai. 3. Dalam Taoisme, alam selalu tahu. Jalannya Taoisme mengajarkan bahwa alam tidak pernah terburu-buru, namun segala sesuatu diselesaikan pada waktunya. Bunga tidak memaksa dirinya mekar, dan sungai tidak memaksa airnya sampai ke laut. Maka mengapa manusia harus terburu-buru untuk mencapai sesuatu? Ketika kamu mempercayakan dirimu kepada aliran kehidupan, kamu tidak kehilangan arah. Kamu justru disatukan dengan ritme semesta. Percayalah, apapun yang terjadi padamu bukan kebetulan, kehilangan, pertemuan, bahkan kesepian, semuanya bagian dari tarian besar antara dirimu dan alam. 4. Dalam stoicisme, menerima apa yang tidak bisa dihindari, filsafat stoik mengajarkan amor fati, mencintai takdir. Bukan hanya menerima, tapi mencintainya dengan lapang dada. Marcus Aurelius menulis, cintailah takdirmu, karena ia adalah jalinan yang dirancang khusus untuk jiwamu. Ketika kita berhenti mengeluh dan mulai mencintai setiap kejadian, bahkan penderitaan pun menjadi guru. Kita berhenti berkata, mengapa ini menimpaku? Dan mulai berkata, terima kasih karena melalui ini, aku belajar menjadi kuat. Kehidupan tidak selalu berjalan lembut, tapi setiap badai membawa arah yang baru, jika kita cukup berani untuk mempercayakannya. 5. Dalam iman Katolik, penyerahan di kaki salib Yesus di kayu salib tidak melawan. Ia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah bentuk tertinggi dari kepercayaan, penyerahan tanpa syarat, dalam penderitaan sekalipun. Bunda Maria pun berdiri di kaki salib, tidak melarikan diri, tidak memberontak, tapi percaya bahwa bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dari manusia. Ketika kita percaya seperti itu, kita tidak lagi takut pada kehilangan, kesakitan, atau perubahan. Kita tahu bahwa setiap hal yang pergi membawa pelajaran, dan setiap hal yang datang adalah rahmat. 6. Latihan hari ketujuh. Melepaskan dan mempercayakan hari ini, kita akan berlatih membiarkan segalanya berjalan apa adanya. 1. Duduklah tenang, pejamkan mata, dan tarik napas panjang. Bayangkan kamu sedang menggenggam sesuatu yang sangat kamu takut lepaskan. Bisa orang, kenangan, atau harapan yang belum terpenuhi. 2. Perlahan, bayangkan tanganmu membuka. Biarkan itu pergi, terbang seperti daun yang jatuh tertiup angin. 3. Katakan dalam hati, aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Aku percaya bahwa hidupku ada dalam kasih dan kebijaksanaanmu. 4. Rasakan kelegaan itu. Nafasmu menjadi ringan, dadamu terasa lapang. Itulah tanda bahwa kamu sedang sembuh dari dalam. 5. Setelah itu, ucapkan doa singkat atau refleksi pribadi. Aku percaya kepada rancanganmu, Tuhan. Aku memilih untuk tenang di tengah misteri kehidupan ini. Penutup hari ketujuh. Saudara-saudariku yang terkasih, pada akhirnya, pencerahan bukan tentang mengerti segalanya, melainkan tentang mempercayakan diri kepada yang lebih besar dari dirimu sendiri. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Itu berarti memberi ruang bagi kasih dan kedamaian untuk masuk. Ketika kamu berhenti menggenggam, kamu akan menemukan bahwa Tuhan selalu menggenggam,mu dengan lembut. Ketika kamu berhenti melawan hidup, kamu akan menyadari bahwa hidup ini tidak pernah melawanmu. Hari ini, biarlah kamu belajar berkata dalam hati, aku percaya, aku menyerah, aku damai. Besok, kita akan melangkah ke hari ke-8, membangun ketenangan yang bertahan lama, di mana kita belajar menjaga kedamaian agar tidak hilang oleh dunia. Tetaplah lembut, tetaplah percaya, karena dalam penyerahan, kamu menemukan kebebasan sejati.